Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Tampaknya ceria. Alhamdulillah. Hari ini hari yang ceria ya, Senin harus ceria. Baik Pak Yoga, maaf diganggu ya. Ya. Tadi saya lihat jadwal Pak Yoga hari ini masuk ke kelas 9 ya. Ya. Nah sebelum masuk ke kelas itu ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan mengenai kegiatan pada hari ini. Judul hari ini apa Pak Yoga? Ya, jadi materi hari ini yaitu tentang listrik dinamis. Listrik dinamis. Oke. Itu tujuannya apa Pak Yoga? Tujuan pelajarannya? Jadi yang pertama itu siswa mampu membedakan antara rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Oh, rangkaian terbuka dan tertutup. Kemudian juga siswa mampu menggunakan alat ukur listrik. Kalau untuk mengukur kuat arus itu ampere meter. Ampere meter. Kalau untuk mengukur tegangan listrik volt meter. Sudah tersedia ya di lab ya. tersedia. Memenuhi syarat mungkin ya anak-anaknya ya. Ya. Yang berikutnya ayat. Yang berikutnya tentu siswa juga mampu menggunakan alat ukur tersebut dengan cara mempraktekannya secara langsung. Oh, hari ini langsung dipraktekkan. Iya, langsung dipraktekkan. Oke, baik Pak Yoga. Nah, kalau yang ingin dikembangkan apa dari anak tersebut dari materi ini? Jadi siswa itu mampu secara mandiri tentu saja. Tadi ya berarti membuat suatu alat, suatu rangkaian listrik. Yang berikutnya siswa juga mampu ya secara mandiri juga menggunakan alat ukurnya, alat ukur listrik. Dari produknya bagaimana? Apakah ada produk yang ingin dikembangkan di situ atau prosesnya yang ingin dikembangkan? Prosesnya berarti otomatis yang membuat rangkaian listriknya. Berarti produknya ya berupa rangkaian listrik tersebut. Menyala atau tidak? Ya. Oke, baik. Strateginya bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut? Strateginya berarti karena kita sesuaikan dengan alat yang ada, berarti kan tidak memungkinkan untuk dibagikan secara individu. Jadi dibentuk suatu kelompok. Nanti kelompok tersebut diberikan suatu LKPD, lembar kerja. Kemudian nanti diberikan alat-alatnya per kelompok. Kemudian tiap kelompok yang sesuai buku panduan yang di LKPD. Oh, seperti itu ya, strateginya ya. Ya. Baik, nanti saya coba ikut ya Pak Yoga di dalam kelas ya. Nanti kalau Pak Yoga siap boleh hari ini kalau misalnya siap boleh, kalau misalnya hari ini juga nggak apa-apa. Yang jelas saya sudah mengetahui untuk materi hari ini mengenai listrik rangkaian listrik dinamis, rangkaian tertutup dan terbuka. Iya. Baik, atur nuhun Pak Yoga waktunya ya. Maaf sudah mengganggu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan yang tadi yaitu tentang listrik dinamis. Kita akan melakukan dua praktek. Yang pertama yaitu membuat rangkaian listrik. Yang kedua adalah kita akan mencoba mengukur kuat arus dan tegangan listrik. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam rangkaian listrik itu ada dua. Nah, misalkan ya. Dalam membentuk suatu rangkaian itu harus ada yang namanya baterai sebagai apa? Sumber listrik. Kemudian ada kabel sebagai konduktor yang mengantarkan listrik. Kemudian ada juga lampu sebagai hambatan. Supaya lampunya nyala, si kabelnya kira-kira harus naik ke listrik atau enggak? Ya. Nah, kalau gini disebutnya apakah rangkaian terbuka atau tertutup kira-kira? Terbuka atau tertutup kalau enggak? Si lampunya sampai nyala? Terbuka atau tertutup? Tertutup. Jadi rangkaiannya tidak ada. Jadi tertutup. Kalau terbuka, nah berarti kayak gini terbuka. Jadi arus listrik akan mengalir apabila suatu rangkaian listriknya tertutup. Nah kalau ini kan terbuka, sambungkan menjadi rangkaian tertutup. Misalkan kalau kalian menggunakan saklar, kalau saklarnya dalam rangkaian dalam keadaan off, berarti lampunya gimana? Berarti rangkaiannya tertutup apa? Misalkan kan saklarnya itu dalam keadaan off,
Kita akan mencoba untuk mengukur kuat arus listrik. Nah, ini bisa disebut dengan, kalau untuk mengukur arus listrik disebutnya ampere meter. Kalau nanti untuk mengukur tegangan disebutnya volt. Untuk mengukur kuat arus itu yang hitam dicolok di yang bawah. Nanti yang ini yang merah di yang atas. Kemudian silinya putar ke arah yang sebelah kanan. Nah, ini disebut untuk mengukur kuat arus listrik. Nah, udah ya. Nah, yang berikutnya kita akan mengukur tegangan listrik. Jadi apa bedanya antara kuat arus dan tegangan? Bedanya namanya arus sungai itu mengalir dari mana ke itu? Nah, dari yang tinggi ke yang rendah. Nah, kalau dalam sungai, derasnya suatu sungai, yang berarti kan kalau semakin tinggi, berarti arusnya semakin derasnya, semakin kencang. Sedangkan tegangannya itu ini tingginya ininya, tinggi apa ya? Tebing mungkin ya, tingginya tebing ini baru disebut dengan tegangan. Ya. Berarti nanti akan saling berhubungan, semakin tinggi tegangan, berarti otomatis arus listriknya juga semakin tinggi. Nah, ibarat dalam sungainya, berarti kalau hulunya lebih tinggi, otomatis si airnya juga akan semakin deras. Nah, untuk mengukur tegangan, nah yang hitam masih sama di colokan dia. Nah, yang merahnya di. Nah, karena tegangan itu satuannya volt, berarti carinya volt. Kita pilih yang 20. Nah, ya. Baru nanti sama ininya dicolokkan di papan. Oke. Nah, sebelumnya ini kan disebut satu daya. Nah, karena kolomnya itu kan kecil, jadi kalian usahakan untuk ukuran ininya, voltasenya jangan terlalu besar. Maksimal di 9 aja ya. Nah, yang merah itu negatif berarti Dianggap di dia apa nih? Iya. Video. lampunya pasang dulu, jangan lupa ya. Lampunya udah dipasangin. Nah, yang merah itu. Nah, ini posisinya mana? Itu kan pasangin juga. Oh, itu udah beres ini. Ininya kalau jangan sampai ke 12 ya, 9 lah minimal.
maksimal. Kalau 12 gimana? Bisa eta gitu pegang. Ayo kabar tuh. Pegangannya terlalu tinggi. Iya. Oh. Dapat bisa nyawa. Jelaskan satu orang. Apa yang terjadi? Ini apa ngerti? Terbuka. Nah, iya. Tutup. Lampu menyala. Jadi nyampe jam salah. Jam jalannya on. Oh, apa? Kalau satu silakan. Rata mana? Dalam kurung. Sedang mengerjakan apa sekarang? Laporannya apa? Bapak harus listrik mengalir apabila rangkaiannya dalam keadaan suami badan Sampai. Rangkaian tutup. Lampu menyala. Tutup. Contohnya kalau misalkan menggunakan alat untuk apa lagi? Itulah Dita. Diharap emang iya buahnya iya benar iya lah benar Tuhan kosong itu iya lah berarti iya jangan Mbak aku cobaan ya tadi dicoba Tapi Pak ini mah dimasak nih, Pak ini apa? coba salah iya kalau iya kan atau iya pareman tos Gina tadi tadi ngurungkeun Ari iya teh naon bentuk iya SMR. Iya apa iya sih? Iya mau masuk amin. Sakit kali kan. Diceprekan kali. Bapak kieu. Lewat tuh dulu anak. Oh, nyetrung di jangkar. Ya, nyetrum atau kan ya. Tembaga ini. Terus Iya nu panjang nu naon? oh ini udah berarti. Ketengan lainnya nu. Oh, gedenya boleh nih, tapi tong ngatur 9 aja. Kesimpulanna
Assalamualaikum Pak Yoga. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya, sehat juga. Begini Pak Yoga, kemarin kita sudah melaksanakan wawancara praobservasi, lalu saya melihat kegiatan belajar mengajar Pak Yoga ya. Nah sekarang kita ada di tahap ketiga yaitu wawancara pasca observasi. Nah di sini saya ingin menanyakan beberapa hal ke Pak Yoga. Bagaimana kesan KBM tadi? Alhamdulillah pembelajaran tadi sangat luar biasa menyenangkan. Siswanya juga sangat antusias dalam pembelajaran dan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Baik Bapak, tadi setelah melihat kegiatan belajar mengajar memang siswanya sangat aktif ya Pak ya? Ya. Terlebih karena ini kegiatan praktik, Ya. jadi memang siswa itu lebih senang kepada kegiatan tersebut seperti Ya. itu ya Pak ya. Nah ada beberapa hal yang ingin hasil pengamatan saya melihat ada beberapa hal yang apa namanya yang Bapak tingkatkan ke depannya gitu ya. Seperti kegiatan itu harusnya siswa lebih banyak berdiskusi ya Pak ya, berdiskusi, lalu di awal mungkin ada kegiatan apa ice breaking gitu ya Pak ya. Nah itu penting untuk apa namanya menyegarkan suasana ya, karena ini jam kemarin kegiatan belajar itu jam ketiga ya Pak ya, mungkin sudah mulai jenuh. Nah kita harus ada kegiatan ice breaking ya. Nah itu yang saya amati apa namanya mengenai kegiatan belajar mengajar Bapak kemarin. Nah kedepannya Bapak akan seperti apa Pak? Sebelumnya terima kasih atas umpan baliknya yang sangat positif. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya saya akan coba tingkatkan lagi. Tadi berarti saran-saran dari Bapak ya. Iya. Insya Allah ya di pertemuan berikutnya akan saya coba terapkan. Baik. Itu apa namanya sangat baik karena apa namanya siswa kita macam-macam Pak ya, datang ke sekolah dengan kondisi yang bermacam-macam sehingga sepertinya perlu Pak ya, kegiatan sosial emosionalnya itu perlu ditingkatkan lagi. Baiklah Pak Yoga, saya berharap untuk kegiatan belajar mengajar selanjutnya akan lebih baik ya Pak ya. Ya kita sama-sama belajar untuk kemajuan siswa kita. Demikian Bapak, atur nuhun waktunya ya. Teman juga. Sampai Pak, atur nuhun. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.